Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati selaku pembawa acara pada sesi Zoom hari ini. Pada kesempatan ini, akan mempresentasikan materi mengenai sejarah Indonesia dengan topik sejarah Indonesia modern. Adapun susunan kegiatan pada sesi ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemutaran video, ketiga kuis, keempat presentasi PowerPoint, dan terakhir penutup. Sebelum masuk ke video, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Alia Rahmadewi, Linda, Juni Anggitasari, Bunga Amelia, dan saya Rahmawati. Baik, untuk mengawali kegiatan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video tentang sejarah Indonesia. Saya akan memutar videonya. Awal kebangkitan bangsa Indonesia. Awal abad ke-20 merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa inilah mulai tumbuh kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia yang sebelumnya hidup terpecah-pecah dalam ikatan kerajaan, suku, daerah, dan kepentingan lokal. Sebelum abad ke-20, perlawanan terhadap penjajahan Belanda masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara nasional. Namun, memasuki abad ke-20, bentuk perjuangan tersebut mulai berubah arah menjadi perjuangan yang lebih modern, terorganisasi, dan dilandasi semangat nasionalisme. Kebangkitan nasional Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saling berkaitan dan mendorong lahirnya kesadaran sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perubahan kebijakan kolonial Belanda. Politik etis. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 1901 setelah muncul kritik tajam dari tokoh-tokoh Belanda, seperti Ceta van Deventer, terhadap praktik penjajahan yang telah mengeksploitasi rakyat Indonesia selama berabad-abad. Kebijakan ini memiliki 3 program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Melalui pendidikan, lahirlah golongan terpelajar pribumi yang memiliki pengetahuan modern, mampu berpikir kritis, serta mengenal ide-ide tentang kebebasan, demokrasi, dan nasionalisme. Golongan inilah yang kemudian menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Party. Mereka juga mampu mengorganisir masyarakat dan menyebarkan kesadaran akan pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan. Kesengsaraan akibat penjajahan. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diterapkan sejak abad ke-19 memaksa rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, sehingga mengabaikan kebutuhan pangan mereka sendiri. Akibatnya, banyak rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan berkepanjangan. Selain itu, berbagai kebijakan kolonial lainnya juga menciptakan ketidakadilan sosial. Rakyat pribumi diperlakukan sebagai warga kelas 2, tidak memiliki hak politik, serta mengalami diskriminasi dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini menumbuhkan rasa ketidakpuasan dan kesadaran bahwa penjajahan harus diakhiri. Kesengsaraan yang dialami rakyat menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya semangat perlawanan. Namun, berbeda dengan perlawanan fisik sebelumnya,
perlawanan pada awal abad ke-20 mulai diarahkan pada perjuangan melalui organisasi, pendidikan, dan diplomasi. Pengaruh pergerakan dunia internasional. Kebangkitan nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan dunia internasional. Salah satu pengaruh penting datang dari Revolusi Prancis yang membawa semboyan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Ide-ide ini menyebar ke berbagai belahan dunia dan menginspirasi bangsa-bangsa terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak mereka. Selain itu, kebangkitan nasionalisme di negara-negara Asia seperti India, Filipina, dan Jepang juga memberikan pengaruh besar. Keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905 menjadi bukti nyata bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat. Peristiwa ini menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia, bahwa penjajahan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilawan. Para pelajar dan tokoh pergerakan Indonesia yang mengikuti perkembangan dunia mulai menyadari bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui perjuangan yang terorganisasi dan berlandaskan persatuan nasional. Peran media massa dan pendidikan. Media massa dan pendidikan memiliki peran penting dalam menyebarkan ide nasionalisme. Surat kabar dan majalah seperti Medan Priyayi, yang dipelopori oleh R.M. Tirto Adi Surjo, menjadi sarana untuk menyampaikan kritik terhadap kolonialisme serta menumbuhkan kesadaran politik di kalangan rakyat. Melalui tulisan-tulisan di media massa, gagasan tentang persatuan, keadilan, dan kemerdekaan dapat menjangkau masyarakat luas. Pendidikan juga melahirkan kaum intelektual yang mampu menjadi pemimpin dan penggerak rakyat. Kombinasi antara pendidikan dan media massa inilah yang mempercepat proses kebangkitan nasional Indonesia. Dengan demikian, kebangkitan nasional Indonesia merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari perubahan kebijakan kolonial, penderitaan rakyat, pengaruh pergerakan dunia, hingga peran pendidikan dan media massa. Semua faktor tersebut mendorong lahirnya kesadaran nasional yang menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Setelah tumbuhnya kesadaran nasional di awal abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang dikenal sebagai era pergerakan nasional. Pada masa ini, perjuangan melawan penjajahan tidak lagi dilakukan secara fisik dan kedaerahan, tetapi melalui organisasi modern yang terstruktur, memiliki tujuan jelas, serta berorientasi pada kemajuan bangsa secara menyeluruh. Organisasi-organisasi pergerakan nasional menjadi wadah bagi kaum terpelajar dan rakyat untuk menyatukan aspirasi, memperjuangkan hak-hak rakyat, serta menumbuhkan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Beberapa organisasi yang memiliki peran penting dalam fase awal pergerakan nasional antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Party. Budi Utomo, 1908. Organisasi pergerakan nasional pertama yang bersifat modern adalah Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta, tepatnya di lingkungan Sekolah Kedokteran Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang kemudian gagasannya dilanjutkan oleh Sutomo dan para mahasiswa Stovia lainnya. Tujuan awal Budi Utomo adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan, khususnya bagi masyarakat Jawa dan Madura.
Budi Utomo memiliki arti penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena menjadi pelopor gerakan terorganisir yang menggunakan cara-cara modern, seperti rapat, program kerja, dan struktur organisasi. Sarekat Islam, 1912. Organisasi pergerakan nasional berikutnya yang memiliki pengaruh sangat besar adalah Sarekat Islam, SI. Organisasi ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo. Tujuan awal pendiriannya adalah untuk melindungi pedagang pribumi, khususnya pedagang batik, dari dominasi pedagang Tionghoa yang saat itu memiliki posisi ekonomi lebih kuat. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga mulai menyuarakan kepentingan politik dan sosial rakyat Indonesia. Sarekat Islam menjadi organisasi massa terbesar pada masanya, dengan anggota yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Keberhasilan Sarekat Islam menunjukkan bahwa pergerakan nasional tidak hanya didukung oleh kaum terpelajar, tetapi juga oleh rakyat kecil. Hal ini menjadikan Sarekat Islam sebagai tonggak penting dalam memperluas basis perjuangan nasional dan menumbuhkan kesadaran politik di kalangan rakyat. Indische Partij, 1912. Didirikan pada tahun 1912 oleh tiga tokoh yang dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker, Danudirja Setiabudi, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Memasuki dekade 1920-an, perjuangan bangsa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat penting. Jika pada masa sebelumnya perjuangan masih berfokus pada pembentukan organisasi dan peningkatan kesadaran, maka pada periode ini muncul pemahaman baru bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui persatuan nasional. Kesadaran ini tumbuh di kalangan pemuda dan kaum intelektual yang mulai melihat Indonesia sebagai satu bangsa yang utuh, bukan lagi kumpulan daerah atau kelompok yang terpisah. Salah satu organisasi yang mencerminkan puncak kesadaran nasional tersebut adalah Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Awalnya bersifat sosial, namun kemudian berkembang menjadi wadah diskusi politik yang kritis terhadap kolonialisme. Melalui Perhimpunan Indonesia, muncul gagasan bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia bukan sekadar perbaikan kondisi hidup, melainkan kemerdekaan penuh. Penggunaan nama Indonesia dalam organisasi ini juga menjadi simbol penting lahirnya identitas nasional yang modern. Gagasan-gagasan tersebut kemudian dibawa pulang ke tanah air dan memengaruhi arah perjuangan nasional. Puncak dari semangat Persatuan Pemuda Indonesia tercermin dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Kongres ini mempertemukan berbagai organisasi pemuda dari beragam latar belakang suku, daerah, dan budaya. Dalam kongres ini, para pemuda menyadari bahwa perbedaan yang ada justru harus dijadikan kekuatan untuk memperjuangkan tujuan bersama. Kongres Pemuda II menjadi momen penting karena menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia telah memiliki kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Kongres Pemuda kedua menghasilkan sebuah ikrar bersejarah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ikrar ini berisi 3 pernyataan utama, yaitu pengakuan terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Ketiga ikrar tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mencerminkan tekad kuat pemuda Indonesia untuk meninggalkan identitas kedaerahan dan mengutamakan identitas nasional. Bahasa Indonesia kemudian menjadi alat pemersatu yang memungkinkan komunikasi dan kerjasama antar daerah. Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat besar bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Peristiwa ini menjadi simbol kuat persatuan nasional yang melampaui perbedaan suku, agama, dan daerah. Sejak Sumpah Pemuda, arah perjuangan nasional menjadi lebih jelas dan terkoordinasi. Organisasi-organisasi pergerakan mulai bekerja sama dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Dengan demikian, Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Setelah Sumpah Pemuda, nasionalisme Indonesia tidak lagi berhenti pada kesadaran semata. Semangat persatuan mulai diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang lebih terorganisir dan strategis. Perjuangan diarahkan pada pembentukan kekuatan politik yang mampu mewakili kepentingan rakyat secara luas. Salah satu bentuk penguatan nasionalisme tersebut adalah berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. PNI menjadi wadah perjuangan politik yang terorganisir dengan tujuan utama mencapai kemerdekaan Indonesia. PNI tidak hanya melibatkan kaum intelektual, tetapi juga menjangkau berbagai lapisan masyarakat seperti pemuda dan buruh. Melalui pendidikan politik dan pembentukan jaringan organisasi, PNI berusaha membangun kesadaran nasional secara luas. Perjuangan nasional pada periode ini dilakukan melalui berbagai strategi yang terencana. Pendidikan politik menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman rakyat tentang hak dan kebebasan. Selain itu, pembentukan organisasi dan kaderisasi dilakukan untuk menjaga kesinambungan perjuangan. Media massa juga dimanfaatkan sebagai alat penyebaran gagasan nasionalisme. Surat kabar dan tulisan-tulisan politik digunakan untuk membangun kesadaran dan memperluas dukungan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Perkembangan nasionalisme Indonesia tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Agus Salim. Masing-masing tokoh memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Soekarno dikenal sebagai orator yang mampu membangkitkan semangat rakyat. Muhammad Hatta berperan dalam diplomasi dan pemikiran strategis. Agus Salim menjadi komunikator yang cerdas dalam menyampaikan gagasan nasionalisme, sementara Sultan Syahrir dikenal sebagai pemikir yang menekankan perjuangan rasional dan demokratis. Menguatnya pergerakan nasional membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam. Penangkapan, pemenjaraan, dan pengasingan terhadap tokoh-tokoh nasionalis menjadi respons utama pemerintah kolonial. Namun, tindakan represif ini tidak melemahkan perjuangan. Sebaliknya, penindasan justru memperkuat solidaritas nasional dan menegaskan bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan bersama. Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar bagi situasi politik di Indonesia. Kekalahan Belanda dan masuknya Jepang pada tahun 1942 mengakhiri dominasi kolonial Belanda. Meskipun pendudukan Jepang bersifat represif, periode ini membuka peluang baru melalui pelatihan militer, pembentukan organisasi, dan penggunaan bahasa Indonesia secara luas. Faktor-faktor tersebut menjadi jembatan penting menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan merupakan proses panjang yang melibatkan kesadaran, persatuan, dan perjuangan yang berkelanjutan. Dimulai dari kesadaran akan penderitaan akibat penjajahan, bangsa Indonesia kemudian membangun organisasi pergerakan sebagai sarana perjuangan. Puncak kesadaran nasional tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia. Nasionalisme yang semakin kuat selanjutnya diwujudkan melalui perjuangan politik, peran tokoh nasionalis, serta ketahanan menghadapi penindasan kolonial. Akhirnya, melalui berbagai dinamika sejarah, bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa persatuan dan nasionalisme merupakan kunci utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuisis. Terkait materi dari video tadi, kuis ini akan dipandu oleh Junia Gita Sari sebagai admin, dipersilahkan. Ya, silahkan bergabung. Sambil menunggu teman-teman bergabung, saya akan jelaskan sedikit tentang simulasi asesmen otomatis berbasis gamifikasi yang sedang kalian lihat di screen saya ini ya. Simulasi ini menggunakan platform Quizzes.
Yang di awal ini kalian lihat ada klasemen, ini tuh leaderboard sementara yang menampilkan peringkat, nama peserta, juga skornya. Oke, seperti yang kita lihat di sini sudah ada yang mengerjakan pertanyaannya ya. Karena kuisis ini bersifat real time, kita sebagai guru atau pendamping bisa memantau aktivitas peserta secara langsung. Kita bisa melihat nih pertanyaan mana yang dijawab benar, mana yang salah, seperti itu. Jika peserta sudah selesai menjawab, kuisnya bisa langsung diakhiri. Semua jawaban peserta nantinya akan dinilai secara otomatis oleh sistem, sehingga guru tidak perlu lagi melakukan penilaian atau koreksi secara manual. Baik, terima kasih. Sesi berikutnya adalah presentasi PowerPoint yang akan disampaikan oleh Alia Rahmadewi, Bunga Amelia, dan Linda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pada sub 2, kami akan menjelaskan tentang dampak penjajahan dan perubahan sosial di Hindia Belanda. Penjajahan Belanda di Hindia Belanda berlangsung selama ratusan tahun dan membawa perubahan yang sangat mendalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penjajahan ini tidak hanya bertujuan menguasai wilayah secara fisik, tetapi lebih jauh membangun sistem ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sepenuhnya menguntungkan kepentingan kolonial. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat pribumi. Namun di sisi lain juga mendorong lahirnya perubahan sosial yang menjadi awal tumbuhnya kesadaran nasional hingga awal abad ke-20. Dampak penjajahan dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial berdasarkan ras dan status. Perekonomian Hindia Belanda disusun berdasarkan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Wilayah jajahan dijadikan sebagai sumber bahan mentah seperti hasil perkebunan dan pertambangan, sekaligus sebagai pasar bagi produk industri Eropa. Rakyat pribumi tidak memiliki kedaulatan ekonomi karena seluruh kebijakan, mulai dari produksi hingga distribusi, ditentukan oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, sistem ekonomi tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada akumulasi keuntungan bagi negeri penjajah. Yang kedua, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Belanda secara sistematis menguasai lahan-lahan subur dan mengalihfungsikannya menjadi perkebunan besar. Tanaman seperti kopi, teh, gula, tembakau, dan kina diproduksi dalam skala besar untuk kepentingan ekspor. Produksi pertanian yang sebelumnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan lokal berubah menjadi produksi komoditas pasar dunia.
Kondisi ini menyebabkan rakyat kehilangan hak atas tanah serta bergantung pada sistem kolonial untuk bertahan hidup. Yang ketiga, penerapan sistem tanam paksa. Perekonomian Hindia Belanda disusun berdasarkan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Wilayah jajahan dijadikan sebagai sumber bahan mentah seperti hasil perkebunan dan pertambangan, sekaligus sebagai pasar bagi produk industri Eropa. Rakyat pribumi tidak memiliki kedaulatan ekonomi karena seluruh kebijakan, mulai dari produksi hingga distribusi, ditentukan oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, sistem ekonomi tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada akumulasi keuntungan bagi negeri penjajah. Yang keempat, peralihan ke sistem ekonomi liberal. Penghapusan tanam paksa digantikan oleh sistem ekonomi liberal melalui Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan ini membuka pintu bagi modal swasta asing untuk berinvestasi di Hindia Belanda. Meskipun sektor perkebunan dan industri berkembang pesat, rakyat pribumi tetap berada pada posisi lemah sebagai buruh kontrak. Upah rendah, jam kerja panjang, serta minimnya perlindungan tanah kerja menunjukkan bahwa sistem liberal tetap mempertahankan pola eksploitasi. Yang kelima, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kolonial. Belanda membangun infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, dan fasilitas logistik. Pembangunan ini sering dipandang sebagai tanda kemajuan, namun tujuan utamanya adalah memperlancar eksploitasi ekonomi. Infrastruktur tersebut mempermudah pengangkutan hasil perkebunan dan tambang dari daerah pedalaman ke pelabuhan ekspor, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat pribumi. B. Dampak penjajahan dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial berdasarkan ras dan status. Penjajahan Belanda menciptakan struktur sosial yang hierarkis dan diskriminatif. Masyarakat dibagi ke dalam golongan Eropa, Timur asing, dan pribumi. Pembagian ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dilegalkan dalam sistem hukum kolonial. Golongan Eropa memiliki hak istimewa dalam pendidikan, hukum, dan ekonomi, sementara rakyat pribumi mengalami pembatasan dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, kemiskinan dan ketertindasan rakyat pribumi. Mayoritas rakyat pribumi hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sebagai petani kecil atau buruh kontrak. Mereka menghadapi upah rendah, kondisi kerja yang berat, serta tidak memiliki jaminan sosial. Kemiskinan ini bersifat struktural karena sistem kolonial sengaja membatasi kesempatan rakyat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan ras dan status. Dalam sektor perkebunan dan pertambangan, sistem kerja paksa dan buruh kontrak diterapkan secara ketat. Rakyat sering dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi dengan ancaman hukuman berat.
Sistem ini menunjukkan bahwa penjajahan tidak hanya eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Yang keempat, mobilitas penduduk dan perubahan struktur sosial. Pemindahan tenaga kerja dari Jawa ke Sumatera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkebunan besar. Perpindahan ini mengubah struktur sosial dan demografi masyarakat. Walaupun membuka peluang kerja, kebijakan ini sering menimbulkan penderitaan serta kondisi hidup yang berat dan terpisah dari lingkungan asal. Yang kelima, perubahan kehidupan kota dan desa. Kota-kota kolonial berkembang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan desa. Sementara itu, desa-desa mengalami keterbelakangan dan minim perhatian. Ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang semakin lebar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Yang C, dampak penjajahan dalam bidang budaya. Yang pertama, ada masuknya pendidikan Barat. Pendidikan Barat diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan utama menyediakan tenaga terdidik yang dapat membantu jalannya administrasi kolonial. Sekolah-sekolah seperti HIS, MULO, AMS, dan Stovia pada awalnya hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama anak-anak bangsawan atau elit pribumi. Meskipun bersifat diskriminatif, pendidikan Barat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan ini, masyarakat pribumi mulai mengenal ilmu pengetahuan modern, cara berpikir rasional, serta nilai-nilai seperti disiplin dan keteraturan. Pendidikan menjadi sarana awal terbentuknya kesadaran kritis terhadap kondisi penjajahan. Yang kedua, lahirnya golongan terpelajar pribumi. Pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar pribumi yang memiliki kemampuan intelektual dan wawasan luas. Golongan ini mampu melihat ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem kolonial. Berbeda dengan masyarakat awam, golongan terpelajar mulai memahami bahwa penjajahan bukan sekedar kekuasaan politik, melainkan sistem penindasan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, mereka berperan sebagai pelopor perubahan dan menjadi penggerak awal perjuangan nasional. Yang ketiga, perkembangan pers dan media massa. Perkembangan pers dan media massa menjadi salah satu dampak penting penjajahan dalam bidang budaya. Surat kabar dan majalah digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, kritik sosial, serta gagasan kebangsaan. Media massa membuka ruang komunikasi dan diskusi publik yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap kebijakan kolonial. Pers juga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran bahwa penderitaan rakyat merupakan akibat dari sistem penjajahan yang tidak adil. Dan yang keempat, ada bahasa Melayu sebagai alat pemersatu. Bahasa Melayu berkembang pesat sebagai bahasa penghubung antar suku dan antar daerah di Hindia Belanda. Penggunaan bahasa Melayu dalam pers, pendidikan, dan organisasi penggerakan
menjadikannya sebagai alat pemersatu masyarakat yang beragam. Bahasa ini berperan penting dalam membangun identitas bersama dan menumbuhkan rasa kebangsaan. Perkembangannya menjadi dasar penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan yang terakhir, ada masuknya gagasan modern dari Barat. Penjajahan juga membawa masuk gagasan-gagasan modern seperti nasionalisme, demokrasi, kebebasan, dan persamaan hak. Gagasan-gagasan ini diserap oleh golongan terpelajar dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Pemikiran modern tersebut mendorong masyarakat untuk menyadari hak-haknya sebagai bangsa dan menumbuhkan semangat untuk melawan penjajahan secara terorganisir. D. Dampak penjajahan dalam bidang politik, yaitu yang pertama, meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Penindasan dan diskriminasi yang dialami rakyat selama masa penjajahan menumbuhkan kesadaran politik secara perlahan. Masyarakat mulai memahami bahwa penderitaan yang mereka alami merupakan akibat dari sistem kolonial. Kesadaran ini berkembang seiring dengan meningkatnya pendidikan dan peran pers dalam menyebarkan gagasan politik modern. Yang kedua, lahirnya tokoh dan organisasi pergerakan nasional. Golongan terpelajar kemudian tampil sebagai tokoh pergerakan nasional. Mereka mendirikan organisasi-organisasi modern sebagai sarana perjuangan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij. Organisasi-organisasi ini menjadi wadah untuk menyatukan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan nasional secara terstruktur dan terorganisir. Dan yang ketiga, ada perubahan pola perjuangan politik. Perjuangan rakyat Indonesia mengalami perubahan dari perlawanan bersifat lokal dan bersenjata menjadi perjuangan melalui organisasi, pendidikan, pers, dan diplomasi. Pola perjuangan ini dinilai lebih efektif karena mampu menghimpun kekuatan rakyat dalam skala nasional dan menumbuhkan kesadaran politik yang lebih luas. Adapun yang keempat, terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Penjajahan Belanda secara tidak langsung melahirkan kesadaran akan identitas kebangsaan. Diskriminasi yang dialami rakyat membuat mereka merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama sebagai bangsa terjajah. Kesadaran ini menjadi dasar terbentuknya identitas bangsa Indonesia dan menguatkan perjuangan menuju kemerdekaan. Baik, dari kesimpulan subtopik 2 yaitu penjajahan Belanda membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Eksploitasi, ekonomi, dan ketimpangan sosial menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat. Namun, di sisi lain juga melahirkan perubahan budaya dan politik yang penting. Pendidikan, pers, dan organisasi pergerakan menjadi fondasi tumbuhnya kesadaran nasional. Dari pengalaman penjajahan, inilah bangsa Indonesia membangun kekuatan untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaannya. Baik, adapun subtopik yang ketiga yaitu munculnya kesadaran nasional
dan pergerakan organisasi. Penjajahan Belanda yang berlangsung lama tidak hanya membawa penderitaan, tetapi juga memicu perubahan cara berpikir masyarakat pribumi. Memasuki awal abad ke-20, mulai tumbuh kesadaran bahwa kondisi keterbelakangan bangsa Indonesia bukan disebabkan oleh kelemahan rakyatnya, melainkan akibat sistem penjajahan yang menindas. Kesadaran inilah yang kemudian berkembang menjadi kesadaran nasional, yaitu kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki nasib dan tujuan yang sama. A. Awal munculnya kesadaran nasional. Pada masa-masa awal penjajahan, perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda umumnya bersifat kedaerahan dan mengandalkan kekuatan fisik, seperti perang atau pemberontak lokal. Namun, perlawanan tersebut sering gagal karena kurangnya persatuan dan kuatnya militer kolonial. Memasuki abad ke-20, muncul cara pandang baru yang lebih rasional dan terorganisir. Rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan harus dilakukan secara bersama-sama. Sebagai satu bangsa, kesadaran nasional ini tumbuh melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama berikut. Baik, yang pertama, pendidikan dan lahirnya kaum terpelajar. Pendidikan penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda membuka peluang pendidikan bagi penduduk pribumi. Meskipun masih sangat terbatas dan bersifat selektif, sekolah-sekolah seperti Stopia, Mulo, HBS, dan Quick School tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk pola pikir modern, logis, dan kritis. Dari lembaga pendidikan inilah lahir kaum terpelajar bumi, yaitu kelompok masyarakat yang mampu memahami realitas penjajahan secara lebih mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa sistem kolonial menyebabkan ketidakadilan dan menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Kaum terpelajar juga mampu membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara lain yang telah merdeka, sehingga muncul kesadaran bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang mungkin harus diperjuangkan. Tokoh-tokoh seperti Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir merupakan contoh kaum terpelajar yang tidak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki kepedulian besar terhadap nasib bangsanya. Mereka kemudian tampil sebagai pelopor kebangkitan nasional dan pemimpin pergerakan. Mereka juga menyadari bahwa adanya kontradiksi moral yang tajam. Belanda menjunjung tinggi liberalisme dan demokrasi di negerinya, namun mempraktikkan autokrasi dan rasisme di tanah jajahan. Di sini lahir kelompok intelektual organik elit yang baru, yang tidak lagi mendasar status sosialnya pada gelar bangsawan atau keningratan darah, melainkan ijazah, pengetahuan, dan integritas. Yang kedua, penyebaran ide kebangsaan melalui media massa. Media massa menjadi sarana penting dalam memperluas pengaruh kesadaran nasional. Surat kabar dan majalah seperti Medan Prijaji, The Express, dan Utusan Hindia berfungsi sebagai alat komunikasi politik dan sosial. Melalui media ini, kritik terhadap kebijakan kolonial dapat disampaikan secara terbuka, meskipun sering mendapat tekanan dari pemerintah Belanda. Tulisan-tulisan di media massa
memperkenalkan setiap nasionalisme, persamaan hak, demokrasi, dan kebebasan kepada masyarakat. Media massa juga menciptakan ruang diskusi publik yang memungkinkan rakyat untuk berpikir, berdialog mengenai nasib bangsanya. Dengan demikian, media massa tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga kesadaran kolektif dan memperluas pemahaman politik masyarakat. Media massa juga bertindak sebagai sekolah politik massal. Masyarakat yang semula pasif dan buta akan konstelasi politik mulai mengenal istilah-istilah modern seperti nasionalisme, demokrasi, dan hak menentukan nasib sendiri. First juga menciptakan perasaan senasib yang bersifat lintas batas. Berita tentang penindasan petani dapat dirasakan sebagai penderitaan bersama oleh buruh di kebun Delhi. Yang ketiga, pergaulan dan organisasi pelajar. Kesadaran nasional juga diperkuat melalui pergaulan para pelajar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelajar Hindia Belanda yang belajar di Belanda membentuk organisasi Perhimpunan Indonesia yang menjadi wadah diskusi intelektual dan perjuangan politik. Organisasi ini menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dari semula bersifat kooperatif menjadi tegas menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Melalui diskusi, tulisan, dan pernyataan politik, gagasan kebangsaan semakin matang dan menyebar luas. Akibatnya, masyarakat Indonesia mulai memandang diri mereka sebagai satu bangsa dengan tujuan bersama, bukan lagi terpecah dalam identitas kedaerahan. PI adalah organisasi pertama yang secara radikal dan berani menggunakan nama Indonesia sebagai identitas politik untuk menggantikan nama kolonial Hindia Belanda. Melalui tulisan dan diplomasi internasional, para pelajar ini memperkenalkan cita-cita kemerdekaan Indonesia ke panggung dunia. Dan kemudian, pemikiran radikal ini atau non-koperasi dibawa pulang dan ditanamkan ke dalam organisasi-organisasi di tanah air. Yang B, perkembangan organisasi nasional modern. Kesadaran nasional yang mulai tumbuh, kemudian diwujudkan dalam bentuk organisasi-organisasi modern, berbeda dengan perlawanan tradisional. Organisasi modern memiliki struktur kepengurusan yang jelas, program kerja yang terencana, serta tujuan yang bersifat rasional. Organisasi-organisasi ini menjadi sarana utama dalam menggerakkan rakyat dan menyatukan kekuatan bangsa. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh kaum terpelajar pribumi, berdiri pada 20 Mei 1908 di Batavia. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo. Tujuan awal Budi Utomo adalah memajukan pendidikan kebudayaan, khususnya bagi masyarakat Jawa dan Madura. Walaupun belum secara langsung menuntut kemerdekaan, Budi Utomo memiliki arti penting karena menjadi awal munculnya kesadaran berorganisasi secara modern. Organisasi ini membuka jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi nasional lainnya. Oleh karena itu, berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Budi Utomo juga membuktikan bahwa kaum pribumi mampu menyusun kekuatan kolektif secara rapi dan formal. Inilah yang kita peringati sebagai fajar kebangkitan nasional yang menggeser perlawanan otot menjadi perlawanan otak. Yang kedua, Sarekat Islam. Sarekat Islam muncul sebagai organisasi yang memiliki basis massa yang sangat luas, berawal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Organisasi ini berkembang pesat di bawah kepemimpinan Hos Roa Minoto. Tujuan awalnya adalah melindungi pedagang pribumi dari monopoli pedagang asing. Seiring perkembangannya, Sarekat Islam tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan jumlah anggota yang besar, Sarekat Islam mampu menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Organisasi ini juga menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional yang kelak berperan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. SI juga adalah organisasi pertama yang memiliki basis massa jutaan orang dengan menggunakan agama Islam sebagai simbol pemersatu egaliter. SI mampu menyatukan petani, buruh, dan pedagang kecil. SI menjadi rahim bagi banyak tokoh besar dengan spektrum ideologi yang sangat beragam, mulai dari nasionalis murni hingga sosialis, yang semuanya bersatu dalam di wadah payung perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi kolonial. Yang ketiga, Industrial Parties. Industrial Parties merupakan organisasi yang paling berani dan radikal pada masanya. Didirikan oleh Dewes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tijipto Mangankunsomo. Organisasi ini secara terbuka menyuarakan tuntutan kemerdekaan melalui slogan Hindia untuk Hindia. Meskipun Industri Partis dibubarkan oleh pemerintah kolonial, gagasan nasionalis politik yang mereka sebarkan tidak dapat dibendung. Ide-ide tersebut menginspirasi generasi berikutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan secara lebih tegas dan terorganisir. Organisasi ini merupakan juga organisasi yang paling progresif dan radikal karena secara eksplisit menyuarakan nasionalisme politik tanpa kompromi. Mereka melampaui batas rasial dengan merangkul kaum Indo, Tionghoa, dan pribumi. Keberanian mereka menuntut kemerdekaan membuat tokoh-tokohnya diasingkan oleh Belanda. Namun, semangat nasionalisme politik yang mereka tanamkan menjadi standar perjuangan bagi partai-partai nasional di dekade berikutnya. C. Penguatan organisasi dan kesadaran kebangsaan. Memasuki dekade 1920 sampai 1930, pergerakan nasional semakin matang. Kesadaran kebangsaan tidak hanya berkembang di kalangan elit terpelajar, tetapi juga di kalangan pemuda dan masyarakat luas. 1. Organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan seperti Zong Japa, Jong Sumatra Bon, Jong Batak, Jong Celebes, dan Jong Ambon menjadi wadah pembinaan generasi muda. Walaupun bersifat kedaerahan, organisasi-organisasi ini menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Interaksi antar organisasi pemuda inilah yang kelak melahirkan kesadaran bahwa persatuan nasional lebih penting daripada identitas kedaerahan.
Yang kedua, Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasionalis. Organisasi kepemudaan seperti Jong Japa, Jong Sumatera Bon, Jong Batak, Jong Celebes, dan Jong Ambon menjadi wadah pembinaan generasi muda. Walaupun bersifat kedaerahan, organisasi-organisasi ini menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Interaksi antar organisasi pemuda inilah yang kelak melahirkan kesadaran bahwa persatuan nasional lebih penting daripada identitas kedaerahan. Yang D, Puncak Persatuan Sumpah Pemuda. Kesadaran nasional mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kongres ini, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar ini menjadi simbol persatuan nasional dan menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan telah melampaui perbedaan suku, agama, dan daerah. Kesimpulannya, munculnya kesadaran nasional dan berkembangnya organisasi modern merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Proses ini membentuk identitas nasional, mengubah pola perjuangan dari kedaerahan menjadi nasional, serta melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang visioner. Dengan puncaknya Sumpah Pemuda 1928, perjuangan kemerdekaan Indonesia memasuki tahap yang lebih matang, terorganisir, dan siap menghadapi tantangan menuju kemerdekaan. Secara sosial juga, pemerintah kolonial membangun struktur masyarakat yang sangat diskriminatif melalui stratifikasi rasial yang dilegalkan. Berdasarkan hukum Industrial Strangling, penduduk dibagi dalam 3 golongan kaku, Eropa sebagai kelas penguasa, Timur asing sebagai kelas perantara ekonomi, dan pribumi di lapisan terbawah. Pembagian ini bukan sekedar label, melainkan penentu akses terhadap keadilan hukum, kesehatan, dan kehormatan sosial. Rakyat pribumi seringkali diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 di tanah air mereka sendiri. Menghadapi ketindasan sistematis yang membatasi mobilitas, sosial, dan ekonomi mereka selama berabad-abad, dampak penjajahan juga terlihat nyata pada pembangunan infrastruktur yang seringkali diklaim sebagai bentuk modernisasi. Pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan jalur kereta api di Jawa dan Sumatera memang membawa teknologi barat. Namun, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah mobilisasi militer dan logistik ekonomi kolonial. Perubahan paradigma ini kemudian mewujud dalam lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang modern dan terorganisir. Munculnya yang sebelumnya Budi Utomo juga pada tahun 1908 menandai berakhirnya era perlawanan fisik yang sporadis dan dimulainya era perjuangan intelektual. Dan organisasi selanjutnya seperti Serangkat Islam yang mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan menggunakan identitas agama sebagai pemersatu, dan Industri Partis dan PNI secara berani menyuarakan tuntutan kemerdekaan politik. Sebagai kesimpulan akhir,
Penjajahan Belanda secara ironis telah menyediakan perangkat bagi kehancurannya sendiri melalui pendidikan dan penyatuan wilayah administratif. Penderitaan panjang di bawah eksploitasi ekonomi dan penindasan sosial justru menjadi aktor pemersatu yang mengkristalkan rasa senasib sepenanggungan di antara rakyat Nusantara. Pengalaman sejarah yang pahit ini menempa karakter bangsa Indonesia menjadi lebih tangguh dan visioner, hingga akhirnya mampu merebut kemerdekaan dan membangun fondasi negara yang berdaulat. Warisan perjuangan ini dari organisasi, pergerakan inilah yang hingga kini menjadi kompas moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Seluruh modul pembelajaran tadi telah diupload di Google Classroom dari mulai subtopik pertama, subtopik kedua, dan ketiga juga ada tugas kuis yang ini. Baik, demikianlah rangkaian penyampaian materi mengenai sejarah Indonesia dengan topik sejarah Indonesia modern. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video presentasi ini dari awal hingga akhir. Saya Rahmawati selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.